Halo teman-teman semua, dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan video edukasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Jaminan Kecelakaan Kerja memberikan perlindungan finansial dan medis jika peserta mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau saat bekerja atau penyakit akibat kerja. Selanjutnya adalah manfaat JKK. Manfaat JKK yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan meliputi yang pertama, perawatan medis tanpa batas plafon, yaitu full coverage, termasuk rawat jalan dan rawat inap. Yang kedua, biaya transportasi dari lokasi kecelakaan ke fasilitas kesehatan. Yang ketiga, santunan sementara tidak mampu bekerja sebagai pengganti sebagian upah selama masa pemilihan. Yang keempat, santunan cacat baik sebagian anatomis, sebagian fungsi maupun cacat total dihitung berdasarkan persentase tertentu dari upah. Lalu berikutnya ada potongan iuran beban JKK. Potongan iuran JKK berbeda antara PU dan BPU. Peserta PU, iuran JKK untuk peserta PU sepenuhnya ditanggung dan dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Pekerja atau karyawan tidak dibebankan potongan gaji untuk program JKK. Lalu yang kedua, peserta bukan penerima upah atau BPU. Iuran JKK untuk peserta BPU, pekerja mandiri, wira swasta, freelancer, dan lain-lain dibayarkan sendiri oleh peserta. Besaran iuran JKK untuk BPU dihitung berdasarkan penghasilan yang dilaporkan, dengan tarif tetap 1% dari penghasilan yang dilaporkan. Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengajukan klaim JKK terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta. Syarat-syaratnya meliputi berbagai hal yang harus dipatuhi dalam menghadapi segala peraturan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Lalu, jika laporan kecelakaan kerja disampaikan melewati batas waktu 2x24 jam, maka pemberi kerja bertanggung jawab atas manfaat JKK. Penggantian manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setelah laporan diterima. Kesimpulan atas dugaan kecelakaan kerja ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk dugaan penyakit akibat kerja, pelaporan dapat dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang merawat atau memeriksa di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Seluruh kesimpulan harus diterbitkan paling lambat 30 hari sejak laporan tahap 1 diterima. Lalu, batasan definisi kecelakaan kerja. Dalam jaminan kecelakaan kerja mencakup kejadian yang terjadi akibat kerja atau di tempat kerja, dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja, saat menjalankan tugas dinas, saat istirahat kerja, termasuk penyakit akibat kerja, hingga kejadian mendadak meninggal di tempat kerja, serta kekerasan fisik terkait kerja, dengan cakupan manfaat perawatan, santunan, dan tunjangan cacat dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu ada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja maksudnya adalah gangguan kesehatan jasmani rohani yang timbul karena aktivitas atau lingkungan kerja seperti paparan debu, bahan kimia, gerakan berulang, atau stres kerja. Dan penyakit ini ditanggung oleh jaminan kecelakaan kerja. BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan jika terbukti berhubungan langsung dengan pekerjaan, bahkan setelah hubungan kerja berakhir. Dan apa itu penyakit akibat kerja? Penyakit yang secara langsung disebabkan oleh faktor risiko di tempat kerja. Contohnya asma akibat debu pabrik, carpal tunnel syndrome atau CTS karena mengetik terus-menerus, dermatitis karena kontak bahan kimia, hingga gangguan otot dan kerangka lainnya. Baiklah teman-teman semua, demikian video yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.